Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tema pengajaran hari ini, hoax Alkitab telah dipalsukan. Jadi tema kita hari ini adalah hoax Alkitab telah dipalsukan. Saya mulai dengan opening statement saya. Meskipun tidak ada bukti historis yang valid bahwa orang Kristen telah memalsukan Alkitab, tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan tidak akan pernah berhenti dilakukan oleh para oponan kekristenan. Dua isu utama yang dipakai untuk menyebarkan hoax Alkitab telah dipalsukan adalah yang pertama, terkait dengan naskah atau manuskrip asli Alkitab dan terjemahan-terjemahan yang ada saat ini. Dan yang kedua, terkait hal-hal dituduhkan sebagai kontradiktif dalam Alkitab. Jadi ada hal-hal yang dianggap kontradiktif, itu dituduhkan kontradiktif dalam Alkitab. Ya. Nah, namun sebaiknya orang Kristen tidak perlu dirisaukan dengan tuduhan tersebut. Ingatlah ini, kebenaran-kebenaran dalam Alkitab pasti akan dipertanyakan. Mengapa? Terlepas dari alasan rekayasa dan politis, kita harus mengingat bahwa manusia adalah makhluk rasional yang kritis dan memiliki kemampuan untuk menganalisa segala sesuatu sebelum menerima kebenaran-kebenaran itu. Nah, karena itu tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan seharusnya tidak dilihat sebagai rintangan, tetapi sebagai peluang bagi kekristenan untuk membuktikan secara rasional bahwa Alkitab itu benar dan satu-satunya kitab yang menuntun pada jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, ya, tuduhan-tuduhan terkait dengan Alkitab telah dipalsukan, ya, tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan itu jangan dianggap sebagai rintangan, tetapi sebagai peluang untuk membuktikan secara rasional bahwa Alkitab kita itu benar dan satu-satunya kitab yang menuntun pada jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, gugatan terhadap Alkitab justru memberikan peluang apologetis bagi orang Kristen. Nah, jadi Alkitab telah dipalsukan itu hoax. Sekali lagi, Alkitab telah dipalsukan itu jelas hoax. Berikut ini argumen atau respons saya terkait dengan tuduhan tersebut. Yang pertama, tanggapan soal pemalsuan Alkitab. Meskipun saat ini kita sudah tidak memiliki manuskrip asli Alkitab, tetapi kita mempunyai salinan dari manuskrip asli yang tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Jadi kita masih mempunyai salinan-salinan dari manuskrip asli yang tersimpan dan terdokumentasi dengan baik. Allah memelihara firman-Nya dengan cara yang khusus, sehingga salinan-salinan dari manuskrip otograf tersebut terjaga tetap murni, sehingga kita saat ini dapat memiliki Alkitab dalam bentuk yang otentik atau absah. Jadi Alkitab yang kita miliki sekarang ini salinannya itu otentik atau absah. Nah, kitab yang otentik atau absah adalah kitab yang isinya sepenuhnya benar. Dengan demikian, jika keaslian atau naskah asli Alkitab, otograf asli Alkitab berhubungan dengan kepenulisan Alkitab, maka keabsahan Alkitab atau otentisitas Alkitab itu dikaitkan dengan kebenaran isinya. Nah, jadi kita sekarang ini memiliki salinan-salinan yang murni, yang otentik, yang disalin dari naskah asli. Dengan demikian Alkitab yang kita miliki saat ini dapat dipercaya keakuratannya karena disalin secara absah dari naskah aslinya. Karena itu Alkitab tidak bisa dikatakan dipalsukan hanya karena sudah tidak ada lagi manuskrip aslinya. Ingat, kita punya salinan yang otentik karena disalin dari naskah otograf atau naskah aslinya. Perlu diketahui, hampir semua manuskrip salinan Ibrani Perjanjian Lama berasal dari Masoret teks atau teks Masoret di abad ke-2 sampai abad ke-8 Masehi, yang merupakan salinan dari Tanakh atau Alkitab Ibrani Perjanjian Lama. Secara luas Masoret teks ini digunakan sebagai dasar penerjemahan Perjanjian Lama dalam Alkitab Protestan. Nah, Alkitab Septuaginta yang ditulis dalam bahasa Yunani Koine pada abad ke-2 sebelum Masehi juga bersumber dari Tanakh Ibrani ini. Septuaginta atau LXX adalah terjemahan dari Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Kemungkinan dilakukan itu antara tahun 250 sampai dengan 150 sebelum Masehi di Alexandria. Raja
Ptolemeus II memerintahkan agar kitab suci Ibrani, yaitu Tanakh, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani untuk kepentingan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani di Alexandria. Nah, Septuaginta ini kemudian ya beredar luas, direvisi secara individual, disesuaikan dengan versi Ibrani yang distandarkan. Ada 3 orang Yahudi yang menerjemahkan secara individu, menghasilkan satu terjemahan yang harafiah yang kita kenali sebagai terjemahan Aquila pada tahun 128 Masehi. Dan 2 terjemahan lainnya yang secara relatif idiomatik, yaitu terjemahan Syamachus dan terjemahan Theodosian. Selanjutnya Origen pada tahun 235 Masehi menerbitkan Hexaplarik, terjemahan Hexaplarik. Sebuah terjemahan Kristen revisi atas Septuaginta berdasarkan pada terjemahan Ibrani yang telah distandarkan. Selain karya Origen, ada juga Hesisian dan Lucianic. Keduanya juga merupakan turunan dari atau terjemahan atau turunan dari Septuaginta. Jadi itu tadi baik Origen maupun terjemahan dari Hexaplarik dari Origen dan terjemahan Hesisian dan Lucianic itu adalah 3 terjemahan dari Septuaginta dari versi Kristen. Ya, itu tadi sekelas tentang Perjanjian Lama. Sementara itu manuskrip salinan untuk Perjanjian Baru begitu melimpah yang tidak tersaingi jumlahnya dan umurnya oleh naskah apapun lainnya, yaitu lebih dari 5.700 salinan manuskrip bahasa Yunani. Belum termasuk ribuan salinan manuskrip dalam bahasa Latin dan bahasa lainnya. Darrell L. Bock dan Daniel B. Wallace, 2 orang profesor riset Perjanjian Baru dari Dallas Theological Seminary, dalam buku mereka yang dipublikasikan pada tahun 2007, yaitu buku The Throning Jesus, menjelaskan demikian. Sekitar 5.700 manuskrip Perjanjian Baru Yunani diketahui ada saat ini. Jumlah sumber ini terus bertambah. Setiap dekade dan hampir setiap tahun, manuskrip yang baru ditemukan. Sementara itu rata-rata tulisan-tulis klasik ditemukan pada sekitar 20 manuskrip. Perjanjian Baru dalam manuskrip Yunani saja melebihi angka ini hampir 300 kali lipat. Selain manuskrip Yunani, ada bahasa Latin, Koptik, Syria, Armenia, Gotik, Gregoria, dan Arab, dan banyak versi Perjanjian Baru lainnya. Manuskrip Latin berjumlah lebih dari 10.000. Semua mengatakan Perjanjian Baru memiliki sekitar 1.000 lebih banyak jumlah manuskrip dari rata-rata tulisan-tulis klasik lainnya. Bahkan penulis terkenal seperti Homer dan Herodotus tidak dapat dibandingkan dengan jumlah salinan yang dimiliki oleh Perjanjian Baru. Selanjutnya, kedua pakar kritik teks dari Dallas Theological Seminary itu, ahli Perjanjian Baru, riset Perjanjian Baru itu, yaitu Bock dan Wallace, menjelaskan lagi, Homer pada kenyataannya adalah yang kedua jauh dalam hal manuskrip. Namun hanya ada kurang dari 2.500 salinan Homer yang tersisa saat ini. Artinya, kritik teks Perjanjian Baru tidak kekurangan data. Kita memiliki banyak data untuk dikerjakan. Ini memungkinkan kita untuk merekonstruksi kata-kata Perjanjian Baru yang asli di hampir setiap bagian. Dan di mana ada keraguan, ingat, masih ada kesaksian manuskrip. Kita tidak dibiarkan menebak-nebak atau menduga-duga tanpa bantuan dari dokumen-dokumen ini. Di hampir semua bagian dalam Perjanjian Baru. Itu tadi pernyataan Profesor Bock dan Profesor Wallace yang saya kutip dari The Throning Jesus di halaman 48 dan 49. Ya, manuskrip ini ada dalam bentuk gulungan perkamen dan juga kodeks atau buku kuno. Nah, berikut ini manuskrip penting Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani yang saya kutip dari berbagai sumber. Yang pertama, manuskrip John Ryland. Ya, terdapat di perpustakaan John Ryland di Manchester, Inggris. Ini manuskrip tahun 130 Masehi. Ini adalah fragmen Perjanjian Baru atau penggalan Injil Yohanes berbahasa Yunani tertua yang ditulis di Mesir. Selanjutnya yang kedua, manuskrip papirus. Ya. Manuskrip papirus ini terdiri dari Bodman Papyrus II. Ya. Terdapat di perpustakaan kesusastraan dunia. Bodman berisi sebagian besar Injil Yohanes. Ini kira-kira tahun 150 sampai dengan 200 Masehi. Kemudian di dalam manuskrip papirus inilah papirus Chester, ya. Papirus Chester Beatty, ya, terdapat di Museum Chester Beatty di Dublin dan sebagian dimiliki oleh Universitas Michigan. Ya.
Koleksi ini terdiri dari kodeks papirus, 3 diantaranya memuat bagian terbesar dari Perjanjian Baru, kira-kira tahun 200 Masehi. Yang ketiga, manuskrip Yunisial. Manuskrip Yunisial itu terdiri dari beberapa kodeks. Kodeks pertama adalah Kodeks Vatikanus. Terdapat di Museum Vatikan, berisi hampir semua kitab Perjanjian Baru, kira-kira tahun 325 sampai 350 Masehi. Yang kedua adalah Kodeks Sinaiticus, berisi semua Perjanjian Baru dan tertanggal 331 Masehi. Yang ketiga adalah Kodeks Alexandrinus. Ya. Terdapat di Museum British, ditulis dalam bahasa Yunani di Mesir dan memuat hampir seluruh Alkitab. Ya, ini kira-kira tahun 400 Masehi. Yang keempat, Kodeks Ephraemi, ya, terdapat di Bibliotheca Nazionale Paris, ya. Kira-kira ditemukan pada tahun, ditulis pada tahun 400-an Masehi, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah Kodeks Beja. Kodeks Beja itu terdapat di perpustakaan Cambridge dan berisi Injil-Injil serta kisah para rasul dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Latin. Itu kira-kira tahun 450 Masehi. Yang keenam itu Kodeks Washingtonensis, ya, berisi keempat kitab Injil, kira-kira pada tahun 450 Masehi. Dan yang ke-7 itu adalah Kodeks Claromontanus, berisi surat-surat Paulus yang merupakan naskah dwi bahasa. Ini ditulis kira-kira tahun 500 Masehi, ya. Nah, sedangkan Perjanjian Baru versi lainnya dalam bahasa Syria, Latin, dan Koptik sebagai berikut. Yang pertama versi Syria atau Syria kuno, yaitu terdiri dari Syria kuno tahun 400 Masehi. Kemudian Pesita Syria tahun 150 sampai 200 Masehi. Kemudian Syria Palestina kira-kira tahun 400 sampai 450 Masehi. Kemudian Polineksia, ya, versi Polynesia dari versi Syria ini pada tahun 508 Masehi. Kemudian ada lagi Syria Halkein, ya, kira-kira tahun 616 Masehi. Kemudian versi yang kedua adalah versi Latin. Versi Latin ini terdiri dari Latin kuno, ya. Versi Latin kuno kira-kira tahun 350 sampai 400 Masehi. Kemudian ada lagi versi Latin kuno Afrika pada tahun 400 Masehi. Kemudian Kodeks Corbiensis pada tahun 400, sekitar 400-500 Masehi. Kemudian Kodeks Perkelensis, ya, tahun 300 Masehi. Kodeks Palatinus 500 Masehi, dan Latin Vulgata, ya, Latin Vulgata, ya, itu kira-kira tahun 366 sampai 384 Masehi. Nah, sekarang yang ketiga versi Koptik atau versi Koptik Mesir. Ya, itu terdiri dari Sahidik, ya, Sahidik kira-kira di tahun 300 Masehi. Kemudian Bohairik ditulis kira-kira 400 Masehi, dan Mesir Pertengahan, ya, ditulis kira-kira 400 sampai 500 Masehi. Kemudian yang keempat adalah versi Armenia. Ya, versi Armenia sekitar 400 Masehi, terjemahan dari Alkitab Yunani. Kemudian ada lagi dalam versi-versi lainnya ini, selain versi Armenia, ada lagi versi Gotik. Ya, sekitar 400 Masehi. Kemudian versi Gregorian sekitar 500 Masehi, dan versi Ethiopia sekitar 600. Dan yang terakhir versi Nubian sekitar 600 Masehi. Nah, fakta historis ini semuanya naskah manuskrip Perjanjian Baru yang lebih awal ini tidak satupun ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kita menolak pandangan, terutama pandangan Yahwisme dari Yakub Sulistyo yang mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Baru tulis dalam bahasa Ibrani. Tidak. Bukti-bukti menunjukkan, bukti-bukti historis dari naskah-naskah manuskrip Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Perjanjian Baru asli ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, ya. Nah, bahkan Perjanjian Baru bahasa Ibrani jadi acuan, ya, oleh Yakub Sulistyo tidak pernah ada dalam secara historis, tidak ada, ya. Sejak abad pertama hingga abad ke-14 tidak ditemukan, walau hanya sebuah manuskrip saja. Nantinya di abad ke-14, di akhir abad ke-14 baru ada kemudian penerjemahan, ya, Alkitab bahasa Ibrani dari bahasa Yunani. Perjanjian Baru bahasa Ibrani tentunya diterjemahkan dari bahasa. Nah, jadi itu sedikit berbagai versi tadi, sangat melimpah sekali. Ya, manuskrip-manuskrip, naskah-naskah salinan dari naskah asli Alkitab. Nah, berdasarkan ilmu kritik tekstual, maka keakuratan Alkitab, terjemahan modern yang kita miliki saat ini dapat diandalkan.
Karena itu benar seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Paul N. yang menjelaskan demikian. Meskipun kita tidak memiliki manuskrip original, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, namun demikian, kita memiliki teks asli Alkitab yang dapat dipercaya. Ini saya kutip dari The Moody Handbook of Theology, edisi revisi di halaman 184. Ya. Nah, para pakar Alkitab, teologi, dan kritik teks telah memastikan bahwa perjanjian baru yang direkonstruksi atau ditata ulang berdasarkan naskah-naskah salinan yang ada menunjukkan 99,5% keakuratannya. Ya. Dan perjanjian lama sedikit lebih rendah, namun tetap berada di angka 90% keakuratannya. Ini saya kutip dari dari buku yang ditulis oleh 3 orang profesor, Introduction to Biblical Interpretation. Ya, di buku mereka, Profesor William Klein, ya, kemudian Profesor Craig L. Bloomberg, dan Profesor Robert L. Hobart. Ya. Di buku mereka, sekali lagi, Introduction to Biblical Interpretation. Ya, di halaman 211 dan halaman 212. Bahkan Profesor A.T. Robinson, seorang sarjana Yunani terkemuka, menegaskan bahwa kekhawatiran kita sebenarnya terhadap kritikisme tekstual adalah sekitar 1/1000 bagian dari keseluruhan teks. Perjanjian baru yang kita miliki 99,9% adalah murni, kata Profesor A.T. Robinson. Hal ini tepat seperti yang dijelaskan oleh Bruce Manning-Metzger, Profesor Bahasa Yunani dan ahli kritik teks Perjanjian Baru dari Princeton Theological Seminary, dan muridnya Profesor Bar Ehrman tentunya, walaupun nantinya Bar Ehrman ini membelot. Tapi tulisan mereka, Bruce Metzger sebagai mentor dari Bar Ehrman sendiri, tetap diakui sebagai yang berotoritas dalam hal kritik teks. Ya. Nah, dalam buku mereka, The Text of the New Testament, menjelaskan begini. Selain bukti tekstual yang berasal dari manuskrip Yunani Perjanjian Baru dan dari versi awal, kritikus tekstual telah menyediakan banyak kutipan tulisan suci yang disertakan dalam tafsiran, khotbah, dan risalah atau artikel lain yang ditulis oleh para bapak gereja awal. Sungguh begitu luasnya kutipan-kutipan ini, sehingga jika semua sumber lainnya untuk pengetahuan kita tentang teks Perjanjian Baru dimusnahkan atau dihancurkan, kutipan-kutipan itu saja sudah cukup untuk merekonstruksi secara praktis seluruh Perjanjian Baru. Itu saya kutip dari buku yang ditulis bersama oleh Profesor Bruce Metzger dan muridnya Bar Ehrman, ya, dalam buku The Text of the New Testament yang diterbitkan di tahun 2005 di halaman 126. Selanjutnya saya juga ingin mengutip Profesor Norman L. Glaser, seorang teolog, seorang filsuf, dan juga seorang ahli teologi sistematik, ya, dan juga apologis yang terkemuka di abad ini, memberikan alasan mengapa kita saat ini dapat mempercayai kredibilitas Alkitab. Ya, salinan yang kita miliki saat ini, Alkitab salinan yang kita miliki saat ini kredibel, dapat dipercaya. Dia mengatakan begini, para ahli Alkitab sangat berhati-hati dalam bagaimana mereka menyalin Alkitab. Pengukuran keabsahan keseluruhan Alkitab telah dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, katanya, berkenaan dengan doktrin utama dalam Alkitab, tidak ditemukan adanya kehilangan sedikit pun. Setiap kebenaran kitab suci dari teks asli telah dipertahankan dalam manuskrip Perjanjian Lama, Ibrani, dan Perjanjian Baru Yunani. Kedua, kesalahan yang ada dalam penyalinan adalah dalam hal yang tidak terlalu signifikan, seperti angka-angka yang tidak mempengaruhi doktrin besar maupun kecil dalam Alkitab. Biasanya kita mengetahui kesalahan-kesalahan ini menurut akal sehat teks, konteksnya, atau bagian-bagian lain untuk mengetahui yang mana yang benar. Ketiga, tidak hanya 100% dari seluruh kebenaran utama dan berbagai kebenaran non-utama dari kitab suci dipertahankan dalam manuskrip yang telah kita miliki dan dalam terjemahan yang didasarkan padanya, namun lebih dari 99% dari teks aslinya dapat direkonstruksi ulang dari manuskrip yang kita miliki. Selanjutnya, Profesor Glaser ini melanjutkan, ada 2 alasan mengenai hal ini. 1, kita memiliki ribuan manuskrip, dan 2, kita memiliki manuskrip awal. Rentang waktu yang begitu dekat dengan teks aslinya dan banyak salinan dari manuskrip yang ada membuat para sarjana tekstual atau ahli kritik teks dapat merekonstruksi teks aslinya secara akurat dengan lebih dari 99% keakuratannya. Ya.
Itu kata Profesor Norman L. Glaser yang saya kutip dalam Who Made God di halaman 140 dan 141 dari buku yang ditulis oleh seorang apologis terkenal, Ravi Zachariah. Karena itu berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, para pembaca Alkitab versi terjemahan modern tidak perlu meragukan keakuratan versi terjemahan ataupun mencurigai Alkitab telah dipalsukan. Jadi sekali lagi perlu ditegaskan, terlebih bagi para openan yang menuduh bahwa Alkitab telah dipalsukan, ya saya tegaskan di sini bahwa Alkitab yang kita miliki saat ini adalah salinan dari dokumen yang dilahami dan dijamin akurasinya. Jadi kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya bahwa Alkitab yang kita miliki saat ini adalah salinan dari dokumen autograf yang dilahami Allah dan dijamin akurasinya. Dan demikian Alkitab yang kita miliki saat ini dapat dipercaya keakuratannya karena disalin secara absah dari naskah aslinya. Alkitab yang kita miliki saat ini tidak boleh atau tidak bisa dikatakan dipalsukan hanya karena sudah tidak ada naskah atau manuskrip aslinya. Apabila tuduhan seperti ini dipaksakan oleh para openan Kristen, maka haruslah dipahami bahwa konsekuensi logisnya apabila mereka menuduh Alkitab dipalsukan, maka akan ada konsekuensi logis yang sama apabila ini dilakukan secara konsisten. Yaitu tuduhan tersebut berlaku juga bagi kitab suci semua agama besar yang ada saat ini. Semua agama besar saat ini hanya memiliki naskah salinan dari manuskrip autograf dan sudah tidak memiliki manuskrip asli yang ditulis tangan pertama. Coba saudara tanyakan kepada mereka, di mana manuskrip asli kitab suci mereka? Sama, tidak punya. Mereka juga hanya punya salinan dari manuskrip asli. Dengan kata lain, semua agama besar saat ini hanya memiliki naskah salinan dari naskah asli atau naskah salinan dari naskah aslinya. Nah, dalam hal ini karena itu, apabila ya para openan Kristen mengatakan Alkitab telah dipalsukan, hal yang sama juga berlaku. Itu adalah sebuah konsekuensi logis dari konsistensi tuduhan Alkitab telah dipalsukan. Maka tuduhan yang sama dapat diajukan juga. Karena itu pertanyaan yang relevan bukan soal naskah asli kitab suci, tetapi soal apakah naskah salinan-salinan itu bisa dipercaya atau tidak. Di depan saya sudah jelaskan bahwa dalam hal kitab suci kekristenan, kanonik 66 kitab, dapat dipercayai akurasinya berdasarkan ilmu kritik teks yang telah saya jelaskan tadi di depan. Nah, sekarang yang kedua, tanggapan soal kontradiksi Alkitab. Kekristenan Injil konservatif mengakui ineransi dan infabilitas Alkitab. Ineransi Alkitab berarti bahwa Alkitab tidak mengandung kekeliruan, sedangkan infalibilitas, ya, infalibilitas berarti Alkitab bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Nah, karena Alkitab diinspirasikan Allah, maka Alkitab tidak dapat salah atau tidak memiliki kekeliruan. Ketidakkeliruan Alkitab ini berarti bahwa Alkitab hanya mengatakan yang benar. Ketidakkeliruan Alkitab berarti Alkitab hanya mengatakan yang benar. Alkitab pada naskah autograf aslinya apabila ditafsirkan dengan benar akan nyata sepenuhnya benar dalam setiap pengajaran. Baik pengajaran yang berkaitan dengan doktrin, sejarah, ilmu pengetahuan, geografi, geologi, arkeologi, filologi atau disiplin lain dan pengetahuan lainnya. Dengan demikian Alkitab itu memiliki kredibilitas, yaitu dapat dipercaya. Sebuah buku dianggap dapat dipercaya jika ia benar secara keseluruhan, sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan dan pedoman hidup. Nah, perlu diketahui memang ada banyak kesulitan-kesulitan atau hal-hal yang sukar dipahami dalam Alkitab. Itu tidak bisa kita sangkal. Tetapi sukar atau sulit tidak sama dengan kesalahan atau kekeliruan Alkitab. Ahli filsafat dan pakar teologi Profesor Norman L. Glaser mendaftarkan sejumlah 800 hal yang dianggap kontradiksi Alkitab, oleh para kritikus openan kekristenan. Ini di dalam buku Profesor Glaser yang berjudul The Big Book of Bible Difficulties. Nah, ia menunjukkan bahwa di dalam buku itu yang menunjukkan bahwa tidak satupun dari 800 tuduhan kontradiksi Alkitab itu diantaranya terbukti benar, tidak ada yang benar, tidak ada kontradiktif di dalam Alkitab. Dari 800 tuduhan itu tidak ada sama sekali satupun yang benar. Jadi Alkitab itu tidak kontradiktif. Apa yang dianggap kesalahan dan kontradiksi oleh para kritikus sebenarnya adalah satu kesulitan, dua misteri, tiga paradoksi. Kali lagi, bukan kontradiksi.
bukan kesalahan. Apa yang dianggap sebagai kesalahan atau kontradiksi, itu sebenarnya adalah satu kesulitan, dua misteri, dan tiga paradoksi. Ini perlu kita pahami kenapa. Kontradiksi itu tidak dapat dijelaskan dan melanggar hukum logika. Tetapi kesulitan, misteri, dan paradoksi tidak melanggar hukum logika. Kesulitan bisa dicari solusinya. Misteri adalah hal-hal yang belum ditemukan jawabannya, tetapi suatu saat pada masa yang akan datang, akan disingkapkan dan akan ditemukan jawabannya. Bagaimana paradoksi? Paradoksi bukan kontradiksi. Kontradiksi tidak dapat dijelaskan, sedangkan paradoksi dapat dijelaskan. Paradoksi sepertinya sesuatu dua hal itu bertentangan tentang satu hal. Tetapi bila dicermati, maka akan ditemukan jawaban dan penjelasannya yang logis. Jadi Alkitab tidak kontradiktif. Tuduhan bahwa Alkitab kontradiktif itu hoax. Tidak hanya tuduhan bahwa Alkitab dipalsukan karena sudah tidak ada naskah aslinya, maka bahwa itu hoax, tuduhan itu hoax, tetapi juga tuduhan bahwa Alkitab mengandung kontradiksi itu juga hoax. Karena itulah Augustinus, bagaimana dikutip oleh Profesor Geisler, memberikan pernyataan yang tegas mengenai situasi ini. Jika kita bingung karena ada hal-hal yang kelihatannya bertolak belakang dalam Alkitab, kita tidak boleh berkata pengarang Alkitab ini salah. Tetapi bisa jadi, satu, manuskrip atau salinan naskah kuno yang cacat, dua, penerjemahannya yang keliru, atau tiga, kita memang belum mengerti. Ini saya kutip dari buku Profesor Geisler dalam buku Conventional Evangelism. Ya. Conventional Evangelism. Ya. Di halaman 255. Karena itulah, ya, sebagai contoh misalnya, saya kasih satu hal yang dianggap kontradiktif oleh para kritikus, para openan kekristenan. Tentang kematian Yudas misalnya, apakah karena gantung diri ataukah karena jatuh tertelungkup? Ini merupakan satu contoh dalam perjanjian baru yang oleh para kritikus dianggap sebagai kesalahan dan kontradiksi Alkitab. Padahal sebenarnya adalah kesulitan, misteri, dan paradoksi. Injil Matius 27 ayat 5 menyebutkan bahwa kematian Yudas itu disebabkan karena ia gantung diri. Injil Matius 27 ayat 5 menyebutkan bahwa kematian Yudas itu disebabkan karena ia gantung diri. Sedangkan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 menulis bahwa kematian Yudas disebabkan karena ia jatuh terlungkup, perutnya terbelah, dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, fakta inilah, ya, keadaan inilah para kritikus menuduh mana yang benar. Matius menyatakan Yudas matinya karena gantung diri. Lukas dalam Kisah Para Rasul menyebut karena jatuh tertelungkup dan perutnya pecah. Para kritikus menuduh ini kontradiksi tentunya. Nanti dulu, kekristenan menjawab bahwa ini adalah paradoksi, bukan kontradiksi. Kontradiksi tidak bisa dijelaskan. Paradoksi bisa dijelaskan. Karena kedua laporan penulis kitab itu benar adanya. Yudas memang gantung diri. Kemudian oleh sesuatu hal, talinya putus. Ia jatuh terlungkup, perutnya terbelah, dan isi perutnya semuanya keluar. Jadi, sudut pandang Matius dan Lukas itu berbeda. Matius melihat ketika Lukas sedang gantung diri. Sedangkan Lukas mencatat ketika dia melihat bahwa Yudas telah jatuh terlungkup dan isi perutnya keluar. Ya. Kisah ini akan semakin dipahami bila kita mempelajari lokasi Hakaldama di lembah Himnon. Yudas menggantungkan dirinya. Matius mencatat di dalam Matius 27:5, tepat di tepi tebing lembah Ben Himnon. Dikatakan lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semuanya perutnya tertumpah keluar. Kisah Para Rasul 1. Jadi kedua kisah tersebut tidak bertentangan, cocok, saling melengkapi. Karena Matius menjelaskan cara matinya Yudas itu gantung diri, sedangkan Lukas menjelaskan dalam Kisah Para Rasul keadaan ketika Yudas sudah mati, yaitu jatuh terlungkup, isi perutnya terbelah, jatuh terlungkup, ya, isi perutnya terbelah sehingga isi perutnya terbelah sehingga isi perutnya keluar. Tetapi masalah dalam kisah kematian Yudas ini belum selesai. Oleh para kritikus masih dituduh mengandung kesalahan. Sebab dalam Matius 27 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwa para imam yang membeli tanah Hakaldama itu, sedangkan menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 18 menyebutkan bahwa Yudaslah yang membeli tanah tersebut. Dari kedua laporan tersebut mana yang benar? Sebenarnya yang membeli itu para imam, yang membeli tanah Hakaldama itu para imam ataukah Yudas? Para kritikus menganggap ini kontradiktif. Sekali lagi, ini bukan kontradiktif, ini adalah paradoktif. Tetapi, ini bisa dijelaskan karena paradoksi, bukan kontradiksi. Jadi, kedua laporan itu sekali lagi benar adanya. Yaitu bahwa para imam membeli tanah tersebut atas nama Yudas. Atau sertifikat milik Yudas. Jadi, yang membelinya para imam, sertifikat milik
Yudas, atas nama Yudas. Hal ini masuk akal karena kata yang diterjemahkan dengan membeli dalam kedua ayat tersebut merupakan kata yang berbeda. Matius 27 ayat 7 menggunakan kata egorajon yang berarti membeli secara transaksional. Sedangkan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 menggunakan kata ektesato, lebih bermakna kata sindiran yang bukan transaksional. Kata sindiran dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 ini sesuai apabila dihubungkan dengan ungkapan upah pengkhianatan yang jahat. Karena itu lebih tepat kata ektesato tersebut diterjemahkan dengan mendapatkan. Ya. Namun lagi-lagi kesulitan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Karena menurut para kritik, menurut teks itu Matius menyebut nubuat Nabi Yeremia. Matius 27 ayat 7 sampai 9. Sedangkan ayat yang dirujuk yang paling cocok dengan peristiwa tersebut adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria di Zakaria 11 ayat 12 sampai 13. Jadi bilang mereka berarti ada yang salah. Ya, berarti Matius salah mengutip. Kenapa? Matius mengatakan nubuat Nabi Yeremia, padahal yang dikutip adalah Nabi Zakaria. Nah, jawaban untuk kesulitan ini hanya kesulitan sebetulnya, bukan kontradiksi, bukan kesalahan ya. Jawaban untuk kesulitan adalah bahwa ketika Matius menyatakan peristiwa pembelian tanah tukang periuk itu merupakan pengenapan dari nubuat Nabi Yeremia, maka ia sedang memadukan unsur-unsur simbolisme nubuat Nabi Yeremia. Yeremia 32 ayat 6 sampai 9 dan Nabi Zakaria di dalam Zakaria 11 ayat 12 sampai 13. Nah, ketika memadukan kedua nubuat ini seperti kebiasaan yang sering dipakai saat itu dalam mengutip ayat-ayat dari kitab para nabi, maka nama nabi yang tertua atau nabi yang terkenal atau nabi yang lebih besar disebutkan, yaitu Nabi Yeremia, karena dia sedang memadukan atau memadukan unsur-unsur nubuatan Yeremia dengan Zakaria. Maka yang disebutkan bukan Zakaria, karena yang terkenal dan yang dihormati adalah Yeremia. Ya. Jadi jelas di situ tidak salah kalau Matius menyebut Yeremia, bukan Zakaria. Ya. Yeremia, sedangkan Nabi Zakaria yang kurang terlalu terkenal tidak disebutkan. Itu yang disebut dengan memadukan unsur-unsur simbolisme dari dua nubuat Nabi yang berbeda, yang disatukan. Nah, penafsiran saya tersebut didukung oleh pendapat Profesor Gleason L. Asher, seorang profesor bahasa Ibrani dan juga ahli dalam Perjanjian Lama. Ia mengatakan begini, Matius sedang menggabungkan dan merangkum unsur-unsur simbolisme yang ada dalam kitab nabi-nabi baik Zakaria maupun Yeremia. Namun karena Yeremia adalah yang paling menonjol di antara dua nabi tersebut, maka ia memprioritaskan nama Yeremia daripada nabi kecil lainnya seperti Zakaria misalnya. Cara yang sama diikuti oleh Markus di Markus 1 ayat 22 dan 3 yang hanya menyebut Yesaya sebagai sumber dari kutipan gabungan dari Maleakhi. Seharusnya itu kan kutipan dari Yesaya dan Maleakhi. Tapi Markus hanya mengatakan itulah kutipan Nabi Yesaya. Ya. Ya. Di dalam harusnya gabungan dari Maleakhi 3 ayat 1 dan Yesaya 40 ayat 3. Ya. Nah, dalam kasus itu juga yang disebut namanya ialah yang lebih terkenal dalam hal ini Nabi Yesaya. Karena dianggap bahwa Maleakhi tidak terlalu terkenal. Karena hal semacam ini merupakan hal praktik yang lazim dalam kesusastraan abad pertama Masehi. Jadi hal seperti ini lazim menurut Profesor Gleason L. Asher. Ya. Ini saya kutip dari bukunya Encyclopedia Bible Difficulties di halaman 587 dan 588. Ya. Itu tadi. Nah, sekarang saya ingin membicarakan sedikit menambahkan tentang penilaian Alkitab. Jadi jelas dua hal yang perlu diketahui bahwa Alkitab tidak dipalsukan. Kita memiliki salinan yang otentik karena disalin dari naskah autograf dan dijamin keakuratannya. Yang kedua, apa yang dianggap sebagai kesalahan itu sebenarnya kesulitan dan apa yang dianggap sebagai kontradiksi itu sebenarnya paradoksi. Dan kalau ada hal-hal yang memang tidak dapat kita temukan jawabannya itu namanya misteri. Misteri bukan berarti tidak ada jawabannya, tapi suatu saat mungkin kita belum memahami, suatu saat kita akan memahami entah melalui orang lain atau melalui pembelajaran kita. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang finalitas Alkitab. Saat kita membicarakan tentang finalitas Alkitab, maka yang kita maksudkan adalah satu Alkitab terkait dengan manuskrip autograf atau aslinya. Satu-satunya Alkitab yang kita pahami saat kita berbicara tentang finalitas Alkitab adalah Alkitab yang diilhami atau diinspirasikan Allah yang merujuk pada manuskrip asli. Manuskrip asli tulis pada perkamenan terkait dengan kepengarangan atau penulisan. Ya.
pada perkamen kulit binatang atau pada papirus macam kertas dengan huruf-huruf kata-kata dan kalimat-kalimat dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama dan Yunani Koine dan Perjanjian Baru. Teks ini dalam keseluruhan dan bagian-bagiannya tidak mengandung kesalahan, infalibilitas, dan tidak mengandung kekeliruan, ineransitas. Manuskrip otograf inilah satu-satunya firman Allah yang sempurna yang diberikan kepada kita. Saat ini kita memang memiliki banyak versi atau terjemahan Alkitab, ya. Namun versi dan banyak terjemahan itu merujuk kepada autograf yang diilhami Allah, diinspirasikan Allah, diwahyukan Allah, diinspirasikan oleh Allah. Ya. Nah, jadi finalitas Alkitab berarti bahwa Alkitab kanonik yang kita miliki saat ini dipercaya berasal dari dan diilhamkan Allah pada naskah autografnya, serta diakui sebagai otoritas mutlak atas ajaran dan perilaku gereja dan orang Kristen. Dan saat ini kita percaya bahwa Alkitab autograf itu disalin secara otentik, yang akurat, ya, yang kita miliki saat ini. Ya. Ada 4 hal yang ditekankan dalam definisi yang saya jelaskan tersebut di atas. Pertama, Alkitab yang kita miliki berasal dari Allah. Hal ini menjelaskan keunikan Alkitab sebagai wahyu Allah yang khusus. Yang kedua, Alkitab kanonik yang diilhami Allah hanya mengacu pada manuskrip autografnya. Pada saat kanon ditutup, kita sudah memiliki daftar final dari kitab-kitab otentik yang merupakan salinan dari naskah autograf. Memang di masa lalu ada orang yang menganggap bahwa misalnya Septuaginta itu diilhami Allah. Tidak, itu adalah terjemahan. Teks aslinya, Tanaks, itulah yang diilhami oleh Allah. Kemudian ada lagi salinan Latin seperti Vulgata, misalnya, itu dianggap sebagai teks yang diilhami. Tidak. Ya. Salinan itu otentik karena disalin dari, yang kita percaya disalin dari autograf. Tapi terkait dengan pengilhaman, inspirasi, maka kita hanya bicara tentang Alkitab yang autograf, naskah asli. Ya. Nah, yang ketiga, Alkitab dipercayai dan diakui sebagai yang berotoritas mutlak. Hal ini dikaitkan dengan kredibilitas Alkitab yang tanpa salah dan tanpa kekeliruan. Yang terakhir, yang keempat, semua ajaran dan perilaku Kristen tunduk kepada otoritas Alkitab. Artinya, semua ajaran dan perilaku gereja secara umum dan orang Kristen secara khusus harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh gereja dan orang percaya, baik secara individu maupun korporat, untuk keselamatannya dan untuk hidup di dalam keselamatan itu. Sehingga tidak diperlukan lagi tambahan pernyataan lain di luar Alkitab yang setara dengan Alkitab. Saya percaya memang God is speaking today. Allah memang masih berbicara hari ini. Tetapi itu bukan berarti apa yang dibicarakan Allah bertentangan dengan Alkitab. Apa yang dibicarakan Allah bukan untuk menambahkan kitab baru kepada kitab kanonik 66. 66 kitab sudah final sebagai kitab kanonik. Jadi ketika Allah berbicara tidak pernah berlawanan atau bertentangan dengan Alkitab. Dengan demikian kita percaya bahwa Alkitab cukup sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang diperlukan oleh manusia untuk selamat dan hidup dalam keselamatan itu. Dan ketika Allah berbicara menunjukkan sesuatu kepada kita, dia pertama tidak pernah bertentangan dengan itu, dan kedua, dia selalu harmonis, selaras dengan firman-Nya yang tertulis. Closing statement saya. Alkitab adalah otoritas tertinggi dan final bagi gereja dan semua orang percaya dalam hal iman dan perilaku, karena Alkitab adalah firman yang berasal dari Allah sendiri. Gereja Bethel Injil penuh dalam sebuah pengakuan iman di butir pertama menempatkan pengakuan iman secara tegas. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Alkitab itulah firman Allah yang hidup. Kita merujuk kepada 66 kitab kanonik dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Perjanjian Baru 27 kitab dan Perjanjian Lama 39 kitab. Jadi jumlah keseluruhan kitab adalah 66 kitab. Gereja Bethel Injil penuh menempatkan di butir pertama dari 12 butir pengakuan imannya. Alkitab itulah firman Allah hidup dan kami percaya itu. Otoritas Alkitab yang final dan tertinggi ini diungkapkan oleh Profesor Frank L. Errington, seorang teolog Pentakostal yang terkemuka. Dia katakan begini, Alkitab adalah otoritas terakhir dan utama untuk doktrin dan praktek Kristen. Otoritas Alkitab tidak bergantung pada suatu sumber selain Allah. Alkitab sampai kepada kita sebagai firman Allah yang kekal dan yang diilhami. 2 Timotius 3:16. Ya, ini saya kutip dari bukunya, ya, Doktrin Kristen Perspektif Pentakostal di halaman yang 10. Sementara itu, Profesor Norman L. Glaser menyatakan, kita tahu bahwa Alkitab berasal dari Allah karena satu alasan yang sangat sederhana. Yesus Kristus memberitahu kita demikian. Pada otoritasnya sebagai Allah atas alam semesta, kita yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah.
Ia meneguhkan otoritas perjanjian lama dalam ajarannya, dan ia menjanjikan perjanjian baru yang penuh kuasa melalui murid-muridnya. Anak Allah sendiri menjamin kepada kita bahwa Alkitab adalah firman Allah. Itu yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan, karismatik.